menyampaikan apa yang sudah Dia siapkan, kami dapat mengerti dan memahaminya. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah kami datang dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Amin, silakan Pak. Oke, saya bisa mulai sekarang ya. Silakan Ya. Pak. Ini kok keluar di screen saya, host disable participant screen sharing. Tunggu sebentar Pak. Baik. Sudah bisa Pak. Oke. Saya sekarang. Oke, terlihat sekarang ya. Kelihatan Pak. Ya, kita akan adik-adik sekalian, ya, selamat pagi. Secara resmi saya mau katakan senang berjumpa lagi di kelas, dan saya juga senang saya tidak terhalang waktu-waktu untuk mengajar pada kalian. Dan pada slide ini saya sesuai dengan saya janji kemarin, saya berusaha untuk pertama kelima buku itu tuntas secara umum kita bahas, tapi juga akan berbicara soal konteks budaya, ya, terutama kebiasaan Hebrew yang juga diadopsi oleh Perjanjian Baru. Maka pada hari ini saya akan mulai dengan konteks budaya Hebrew Yahudi, yaitu mengenai perayaan paralel perjanjian dan perjanjian baru, maksudnya perjanjian lama dan perjanjian baru, khususnya Paskah, ya, khususnya Paskah. Saya ingat kalau Paskah itu di daerah-daerah yang mayoritas Kristen, ya. Halo, apa kabar Agape, Anis? Ya, ini sekarang saya lihat Anis di screen, sudah lihat Ya, baik Naomi. Pak. Puji Tuhan. Saya senang tuh bisa lihat ada ya di screen. Oke. Di daerah-daerah yang mayoritas Kristen itu, kalau Paskah itu sama aja dengan Natal Tahun Baru, sama. Kalau di daerah Minahasa itu, kalau Paskah itu biasanya orang suka berpakai pakaian putih ke gereja. Saya nggak tahu, udah kebiasaan dari oma-oma, ya. Kalau oma-oma itu mereka pakai sarung kebaya. Masih ada 1, 2, 3, 4 oma-oma sampai sekarang pakai sarung kebaya. Artinya pakai kebaya, ya. Kayak tahu kebaya, ya. Kalau di Jawa kan, siapa tahu ya kebaya maksud saya. Tahu Pak. Nah, jadi jarang sekali itu oma-oma, ya, itu. Kalau di Naomi, kalau di Alor, oma-oma dibilang apa? Oma yang sudah tua dibilang apa oleh kalian? Nenek. Ya, nenek, sama aja, ya.
Ya, Oke, itu mereka kalau ke gereja Paskah itu sering pakai sarung kebaya, bajunya kayak brokat-brokat itu putih ya. Wah, jadi bagi mereka itu Paskah itu bahkan melebihi Natal itu sendiri, perayaan Natal kalau dirayakan ya. Nah, saya akan bicara soal Paskah. Konteks sejarah Paskah yang mula-mula itu berada di Keluaran 12. Coba lihat di Keluaran 12. Kita paling tidak seluruh ayat kita akan baca, tapi lihat-lihat aja dulu. Keluaran 12. sudah Pak. Ya, coba Naomi, Keluaran atau siapa? Keluaran 12. Baca Pak. Ya, dibaca. Ada berapa? Coba lihat, perhatikan. Ada berapa ayat di situ? 8 ayat. Sam- 51 ayat, Pak. Cari aja bagian tentang tulah tulah terakhir. Di ayat Tulah yang terakhir. ke-29. Coba dibaca tuh ayat 9. Silahkan Nomi aja baca. Siapa yang mau baca duluan enggak apa-apa, enggak mesti harus Naomi. Mengenai tulah yang terakhir, yaitu tulah kematian. Tulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Sudah? Ya Pak. Ya. Jadi tulah terakhir dari 10 tulah itu Tuhan betul menunjukkan dia melawan, bukan dia menunjukkan kuasanya atas Firaun, ya, dan dia itu mempercepat pelepasan umat Ibrani dari penindasan dan perbudakan. Mungkin kalau tidak ada tulah ke-10 juga Firaun masih keras kepala, masih bandel. Jadi konteks Paskah di dalam Yahudi, bangsa Ibrani itu mulai dari sini. Ya. Generasi selanjutnya diperintahkan untuk merayakan Paskah, memperingati kelepasan umat Ibrani. Ya. Merayakan Paskah itu memperingati kelepasan umat Ibrani. Itu di Perjanjian Lama. Jadi ya ada Paskah di Perjanjian Lama, ada juga Paskah di Perjanjian Baru. Paskah di Perjanjian Lama itu memperingati kelepasan umat Ibrani dari perbudakan dan penindasan Firaun. Itu konteks ya, konteks perjanjian lama, tapi konteks sosial juga ada di situ, konteks budaya juga ada di situ, ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, terutama dari kelompok liberal ya, terutama dari kelompok liberal, kalau ada orang yang mengatakan bahwa oh itu cerita mengenai pelepasan bangsa Israel dari Mesir itu mitos, ya, mitos ya. Jadi mitos artinya itu ya dalam arti semi dongeng, mitos. Sehingga ada yang mengatakan, teori yang mengatakan Alkitab itu harus dibersihkan dari mitos. Jadi demitosisasi. Harus dilepaskan mitos-mitos dulu yang ada di Alkitab, baru Alkitab itu katanya murni. Kita tidak.
kita punya sikap, kita menerima seluruh Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu sebagai firman Tuhan, ya. Jadi itu bukan cerita mitos, atau itu bukan cuma karangannya Musa, enggak. Karena kalau itu cuma karangan manusia, itu cuma sekedar cerita, maka itu tidak akan diyakini oleh umat Israel sampai hari ini. Itu yang dilupakan oleh kelompok-kelompok yang menyerang Alkitab. Bahwa apa yang ada sekarang pada bangsa Israel, apa yang ada sekarang pada bangsa Ibrani, itu sudah beratus-ratus ribu tahun, ya. Dan kalau sudah dipraktekkan beratus-ratus ribu tahun, bisakah itu hanya karangan? Dan karangan manusia itu akan selalu lemah, ya. Karangan manusia itu akan selalu kelihatan kelemahan-kelemahannya. Jadi kalau Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini adalah karangan manusia dalam pengertian dikarang-karang, bukan manusia yang menulis atas tuntunan Roh Kudus, bukan. Tapi hanya dikarang-karang saja, maka akan ketahuan pertentangan-pertentangannya di dalam. Anda sebenarnya saya tidak, itu dari segi konteks teologi, kurang berkaitan langsung, tapi saya, kalau Anda sekedar mau buktikan kata-kata saya ini, pergi aja ke YouTube Christian Prince, lihat aja di situ. Saya tidak banyak komentar soal itu, tapi masuk ke YouTube Christian Prince, kita lihat aja di situ. Oke, nah, jadi diperintahkan, generasi selanjutnya diperintahkan untuk merayakan Paskah, memperingati kelepasan umat Ibrani. Jadi kita tahu ya, Paskah di Perjanjian Lama dimulai dengan tulah ke-10, itu bagian terakhir yang melandasi munculnya Paskah, ya. Tulah terakhir, dan tulah ke-akhir itu menimpa putra-putra sulung bangsa Mesir dan orang-orang pun yang orang selain Mesir yang terjajah di sana, tapi bukan bangsa Ibrani. Tapi putra-putra Ibrani selamat. Itu dimulainya dari situ. Jadi Paskah itu adalah untuk merayakan kelepasan umat Ibrani. Nah, pada saat merayakan itu mereka berbagi roti, memakan roti. Roti itu dipecah-pecah, dibagi. Siapa sudah pernah lihat video upacara orang Ibrani kalau setiap mau makan malam? Ya, sudah pernah lihat video? Belum. Aduh, itu enggak tahu. Jadi begini maksud saya. Sudah, Boleh Pak. sekali-sekali cari di video, ya, bagaimana orang Yahudi itu ketika mau makan malam aja mereka harus bikin upacara kecil. Entah 1 menit, 2 menit, tapi ada liturginya. Saya ingin tahu ya, nanti kalau pertemuan pada hari Rabu minggu depan, Rabu atau Kamis jam 4 sore waktu Manado, 3 sore waktu Indonesia Barat, itu saya akan cek siapa sudah sempat dapat YouTube-nya gitu, untuk melihat bagaimana kalau mau makan malam aja setiap keluarga Yahudi itu melakukan prosesi, melakukan liturgi mereka masing-masing dengan membagi roti. Si ayah membelah roti dan membagi kepada anak putranya dan istrinya, ya. Itu coba dilihat aja, sekedar dapat gambaran. Hari raya roti tidak beragi, tapi khusus untuk hari itu, roti yang dimakan itu tidak pakai ragi. Nah, roti kalau tidak beragi itu kayak apa ya? Coba siapa yang tahu roti kalau tidak beragi kayak apa? Mungkin Agape Anis tahu. Roti yang tidak pakai ragi. Keras, Pak. Keras, betul. Siapa lagi yang udah pernah makan itu? Kalau pergi ke
rumah makan Timur Tengah ya, seperti Mesir, itu kita akan dapat roti semacam roti beragi, tapi bukan roti beragi kayak begitu, tapi keras-keras gitu loh. Mesti dibesar-besar lagi, dibelah begitu dengan tangan dicabik begitu. Oke, jadi hari raya roti tidak beragi untuk mengingatkan bagaimana umat Israel meninggalkan Mesir dengan tergesa-gesa. Memang agak tergesa-gesa, ya. Kemudian penetapan untuk menyerahkan anak sulung pada Tuhan dengan kurban persembahan sesuai dengan hukum berlaku. Dari 10 kitab Taurat, Dari 10 Taurat itu, ya. Dari 10 hukum Allah itu di breakdown ya menjadi 300 sekian aturan. Bayangkan itu. Di breakdown menjadi 300 aturan. Nah, 300 aturan ini yang harus dipatuhi oleh setiap keluarga Yahudi. Makanya mereka itu terikat sekali dengan aturan agama. Terikat sekali dengan aturan agama. Dari 10 aturan hukum Taurat itu setelah di breakdown dia menjadi 300 sekian ya. Sehingga itu 300 itulah yang menguasai kehidupan mereka sehari-hari. Sampai Yesus datang. Ya, bagi mereka masih berlaku sampai hari ini, ya. Kebaikan Yahweh menyelamatkan anak sulung dari pembinasa dalam rumah Israel yang sudah diperciki dengan darah domba Paskah. Jadi perayaan Paskah itu ada, kalau kita lihat, kalau Paskah itu kan orang sebenarnya happy Passover. Jadi di mana Passover itu ada yang mengartikan malaikat maut itu melewati rumah-rumah orang Israel, tidak masuk dan tidak membunuh putra sulung mereka. Hanya rumah-rumah orang Mesir yang pintunya tidak ditaruh anak domba. Jadi dia masuk membunuh, begitu ceritanya. Begitu masuk membunuh putra sulung. Tapi rumah-rumah bangsa Ibrani tidak, malaikat pencabut nyawa itu tidak masuk di situ karena ada darah anak domba, ya. Dia melewati Passover. Ada orang juga mengartikan makanya sering kali kita lihat di mana FB ada juga yang mengatakan happy Passover, tapi saya sudah terbiasa dengan happy Easter, ya. Saya sudah terbiasa, ya. Tidak saya pakai Passover. Itu orang-orang suka begitu, saya tidak membantah itu. Nah, coba melihat Keluaran 12 ayat 23. Ya, Agape boleh baca Keluaran 12 Keluaran pasal 12 ayat 23 ya, Pak. Ya. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menualahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ya, tulah mengenai kematian, ya. Ya, tulah mengenai kematian. Kemudian Keluaran 13 ayat 2. Selvika. Keluaran pasal 13 ayat yang kedua. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang punya mereka. Luar biasanya. Kalau Allah itu sampai mengatakan, akulah yang mempunyai mereka, luar biasa itu. Ya. Kemudian Daniel, kalau Daniel ada atau siapa membaca yang Keluaran 22 ayat 29 sampai 30. Keluaran 22 ayat 29 sampai 30. Ya. Janganlah
lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu laki-laki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu 7 hari lamanya. Anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya, tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Amin. Luar biasa. Ya. Allah itu menghendaki semua sesuatu yang terbaik sebagai bentuk kehormatan, sebagai bentuk kita memuliakan Dia, sebagai bentuk kita mematuhi perintahnya, harus yang terbaik dan yang sulung. Harus yang terbaik dan yang sulung. Jadi untuk sulung itu ada keistimewaannya, ada keistimewaannya, ya. Ada keistimewaannya. Coba cari Bilangan 3 ayat 13. Bilangan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Amin. Nah, jadi kita saat ini ya, makanya jangan heran kalau kita di gereja itu diingatin hasil buah sulungmu, ya, hasil buah sulungmu dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan kita memberi, itu milik Tuhan memang. Sering di gereja nggak? Pernah di gereja dibilang ada yang memberikan buah sulung, ada nggak? Sebab di gereja adik-adik ada sering di gereja dibilang begitu enggak? Siapa yang memberikan buah sulungnya? Ada nggak? Enggak ada, Pak. Nah, jadi kalau di gereja itu seringkali, oke, Bapak Ibu sekalian jemaat, siapa yang ingin memberikan buah sulung, itu di gereja ada. Jadi buah sulung itu bisa diartikan, bisa dalam konteks saat ini bisa diartikan pendapatan kita yang pertama yang pada tahun ini yang ingin kita berikan kepada Tuhan. Itu dalam hasil pendapatan keuangan ya. Tapi juga kalau dilihat dalam hukum Yahudi ini yang ditetapkan dalam Bilangan 3 ayat 13 itu, bahwa ternak pun ya yang sulung yang terbaik itu diserahkan kepada Tuhan, karena semua yang sulung ya semuanya memang punya Allah, tetapi yang sulung itu kehormatan bagi Allah. Oke, kita next slide berikutnya. Dalam penulis perjanjian baru sebagai pertanda dari kematian Yesus anak domba Allah yang dikurbankan untuk menghapuskan dosa seisi dunia. Itu di Yohanes 1 ayat 9. Kita lihat aja dulu Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29, siapa yang dapat tolong dibaca. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Terima kasih. Terus upacara Paskah dan kematian Kristus sangat penting. Kita sudah lihat di Keluaran 12 tadi. Nah, ini coba kita lihat di Bilangan 9 ayat 12. Bilangan 9 ayat 12. Bilangan pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-12. Janganlah mereka
meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala betapa ketetapan Paskah haruslah mereka merayakannya. Nah, sekarang kita masuk perjanjian baru. Yohanes 19 ayat 36. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Amin. Luar biasa. Jadi yang anak sulung itu tetap sempurna. Domba sulung itu tetap sempurna. Tidak ada yang cacat. Ya. Jadi kita lihat ada kaitan antara Paskah di Perjanjian Lama dan Paskah di Perjanjian Baru. Kemudian kita masuk pada penetapan perjamuan Tuhan, Ekaristi berasal dari ritus Paskah. Baik dari segi hari raya peringatan, Lukas 22 ayat 7 sampai 30. Coba buka sebentar Lukas 22 ayat 7 sampai 30. Penetapan perjamuan Tuhan, Ekaristi, berasal dari ritus Paskah, baik dari segi hari raya peringatan, Lukas 22 ayat 7 sampai 30. Siapa saja yang siap membaca? Tidak semua, tapi kita hanya dengar berapa ayat. Lukas 22 ayat 7 sampai 30. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Amin. Oke, cukup. Jadi apa yang terjadi di Perjanjian Lama masih dirayakan sampai pada zaman Kristus. Jadi yang kita percayai di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru itu bukan semua itu yang tiba-tiba baru datang dari langit, tidak ada latar belakangnya. Semua mempunyai kaitan latar belakang mulai dari Perjanjian Lama sampai pada Perjanjian Baru. Saya ingin dibuka Wahyu 5 ayat 6 sampai 14. Maupun perdamaian melalui anak domba Paskah yang disediakan Allah. Wahyu 5 ayat 6 sampai 14. Wahyu pasal yang kelima ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemayan. Itulah doa orang-orang kudus.
Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Amin. Oke. Jadi kembali yang saya katakan tadi, perjanjian lama, perjanjian baru, kait-mengkait menjadi dasar dari perjanjian lama. Pernah saya ingat di awal kuliah, dengan satu pertanyaan itu saya katakan, kenapa kita yang sudah hidup di masa perjanjian baru perlu melihat, perlu memahami perjanjian lama? Karena disitulah dasar dari keselamatan yang kita terima sampai pada perjanjian baru. Tidak bisa tiba-tiba kita hanya bilang, oke, kita hanya mempercayai perjanjian baru. Tidak bisa. Atau tidak bisa kita juga mengatakan kita hanya menggunakan perjanjian lama. Nggak bisa juga seperti itu. Ya, jadi kuat sekali kaitan antara satu dengan yang lain. Oke, saya terus pada slide berikutnya. Mengenai ke-10 hukum, ya, mengenai ke-10 hukum. Tadi kita bicara Paskah, di dalam Paskah kita bicara soal pelepasan, di dalam Paskah kita bicara soal memperingati bangsa Israel keluar dari Mesir, di dalam Paskah kita bicara juga darah anak domba, ya. Tetapi juga kita sekarang bicara mengenai ke-10 hukum yang dikenal sebagai Dekalog atau 10 firman. Dekalog atau 10 firman tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dan diulangi lagi itu dalam Ulangan 5 ayat 6 sampai 21. Saya ingin dilihat pada Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Yohanes ada enggak? Yohanes. Siapa? Daniel? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, berbahagialah nama yang saya ingat terus karena selalu akan disebut. Ya. Keluaran pasalnya ke-20 ayatnya ke-1 sampai ke-17. Lalu Allah mengucap segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bawah bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, dan aku berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan.
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau yang orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyainya sesamamu. Amin. Amin. Ya, nanti kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nanti lihat di slide berikutnya. Berbeda dengan ketentuan yang lain yang dinyatakan di dalam Pentatuk, maka Musa tidak disebutkan sebagai perantara dari perintah-perintah ini. Jadi khusus untuk ke-10 hukum ini tidak disebut Musa, ya, tidak disebut sebagai perantara dari perintah-perintah ini. Allah sendiri yang berbicara secara langsung. Allah sendiri yang menuliskan pada 2 loh batu, berbicara secara langsung kepada umat Ibrani itu, yaitu yang akan dilihat, yang terlihat di dalam Keluaran 20 ayat 1 yang tadi sudah dibaca oleh Daniel. Ya. Dan dia menyatakan bahwa ia berbicara kepada umatnya dari langit, bukan dari gunung Sinai, dari langit. Tadi Daniel masih ingat nggak ada kata-kata begitu? Ada, Pak. Nah, itu untuk menunjukkan keluarbiasaan Allah. Dia tidak bilang aku berbicara dari gunung Sinai. Tidak, dia berbicara dari langit, di mana itu adalah tempat pijakannya, ya. Allah berdiam. Periksa Keluaran 20 ayat 22, ya. 20 ayat 22. Jadi di dalam menyangkut dengan 10 perintah Allah ini, Musa tidak sebagai perantara. Musa tidak sebagai perantara. Hanya 2 hukum yang dituangkan dalam bentuk positif. Yang saya maksudkan di sini, ya, hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, coba Daisy, mana Daisy? Daisy cari itu yang tadi dibaca oleh Daniel, ya, yang ada hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Coba cari. Daniel bantu Daisy tuh supaya cepat dapat. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Aha. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, baru yang hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dapat di ayat berapa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oke. Kedua hukum ini, hukum keempat, hukum kelima, hanya 2 hukum itu yang tidak pakai kata jangan. Coba periksa, semua itu jangan, yaitu 2 hukum ini yang dinyatakan lebih positif, ya. Tapi yang lain, yang 8-nya lainnya itu disebut janganlah, jangan. Ketemu enggak? Bisa ketemu kan? Iya. Bisa, Pak. Itu kata konstruksi tata bahasa itu mengambil bentuk jangan untuk menunjukkan otoritas Tuhan yang harus dipatuhi. Jangan.
Hanya 2 hukum dari 10 itu yang tidak menggunakan kata jangan. Nah, pertanyaan saya, jadi kalau tidak gunakan kata jangan itu, apakah lalu bisa kita langgar? Tidak. Ya, Struktur bahasanya aja yang berbeda, tapi semua itu adalah hukum. 10 hukum, ya. Oke, ini sekarang saya ingin adik-adik boleh menyatakan pendapat, boleh mengeluarkan pikiran, apa saja. Boleh bilang, wah saya jadi mengerti, dulu saya tidak mengerti ini. Oke, dalam konteks ini silahkan ada yang mau berbicara. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, tapi saya juga ingin adik-adik itu keluarkan ekspresi adik-adik, pikiran adik-adik, karena saya ingin tahu apakah yang saya berikan ini bermanfaat atau hanya sekedar klise atau hanya sekedar pengulangan-pengulangan. Ya, nggak apa-apa kan? Komentar juga boleh. Sangat bermanfaat, Pak. Tentang pelajaran yang disampaikan ini tentang hukum-hukum perintah Allah yang telah Bapak sampaikan sungguh sangat bermanfaat bagi kami. Dan juga yang kedua ini, yang hukum keempat dan kelima ini sudah suatu pelajaran atau suatu perintah yang tidak boleh kita langgar. Apalagi walaupun ini agak bersifat positif gitu ya, Pak. Ya, itu ada komentar Naomi. Saya tahu tuh orang yang di daerah-daerah timur sana itu. Timur kan, kalian termasuk timur kan? Bener nggak, Ya, Naomi? benar Pak. Itu sangat mau bilang ekstrim juga enggak ya, tetapi sangat sudah menyatu dengan kultur setempat. Coba, nah itu sorry ya, saya harus terpaksa tanya lagi. Naomi, itu Alor tuh jauh dari Pulau Rote enggak? Jauh Pak. Jauh ya? Ya, Oke. Kapan pertama kali Naomi dengar ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat? iya Pak. Kapan pertama kali tahu bahwa kita harus mengkuduskan hari Sabat, hari Tuhan? Eh, waktu di sekolah minggu. Oh, sekolah minggu. Oke. Daisy, mana Daisy? Yang duduk kedua ya, Daisy. Oh iya, ada kamar kecil ya. Bentar. Siapa yang di belakang Daniel? Yuni, Pak. Yuni. Oke, kapan pertama kali dengar hormatilah, kuduskan, ingatlah dan kuduskan hari Sabat? Sekolah Waktu minggu? di sekolah, Pak, pas lagi belajar agama, terus disuruh hafalkan 10 perintah Allah. Hafal ya, waktu itu. Hafal, Bu. Wah. Hafal, Pak. Oh iya, bagus, bagus. Itu sekolah, pasti sekolah negeri atau sekolah swasta itu? Sekolah itu negeri, sekolah masih SD, Pak. Negeri, tapi dikasih pelajaran agama Kristen ya. Iya. Berbahagialah kalian, karena apa? Di Amerika sekarang pelajaran agama nggak boleh ada di sekolah. Luar biasa. Di Amerika sekarang ini pelajaran agama nggak boleh ada di sekolah, ya sekolah negeri ya, ya atau sekolah-sekolah yang dibiayai oleh negara. Kalau nggak nanti grantnya dicabut, subsidinya dicabut. Makanya saya ingat pastor saya mengatakan, berbahagialah orang Kristen di Indonesia ini yang masih diizinkan merayakan hari-hari raya Kristen. Hari raya Kristen itu luar biasa loh. Coba, hari raya Kristen Indonesia apa saja? Coba. Natal, Paskah, tahun baru. Tahun baru. Ya, Apalagi? terus Kematian. hari raya Pentakosta, hari raya kematian, kenaikan Isa Masih.
kematian. Nah itu ada 5 lebih ya, 5 hari libur. Jadi kalau 5 hari libur itu kebetulan kita ada gereja, ada kebaktian dan kita tidak pergi kebaktian, buat apa diizinkan oleh pemerintah itu hari libur? Bagi umat Kristen ini hal sepele. Hal sepele ya, hal sepele. Pemerintah kita, pemerintah Indonesia memberikan hari libur sampai 5 lebih hari libur orang Kristen, dan setiap peristiwa-peristiwa dalam kehidupan rohani orang Kristen atau yang dipercayai oleh Kristen, orang Kristen itu dijadikan hari libur. Hari libur artinya supaya kita boleh beribadah. Ya, supaya kita boleh. Tapi kita lalu pakai berlibur benar, pergi ke pantai. Ya bisa saja pergi ke pantai, pergi ke tempat wisata bisa saja. Tapi after you done with your kebaktian ya. Jadi begitulah. Jadi ini saya sengaja mengingatkan hal-hal yang terlupa kepada kita dalam konteks kehidupan sehari-hari, bahwa pemerintah kita sangat memberikan kebebasan kepada orang Kristen untuk beribadah. Tapi anehnya kebanyakan dari kita tidak menghargai hari-hari libur itu untuk Tuhan. Ya. Oke, ada lagi dari Daisy tadi, dari Yuni ya, Yuni, Iya. atau Daniel. Ada dari yang agape yang mana ini? Agape dan anis ini artinya agape yang... Saya Pak Agape, Pak. Oh, oke ya, ada sesuatu dari agape yang disampaikan? Enggak sih Pak, udah jelas Pak. Oh, oke. Oh. Ada lagi yang di mana? Di mana? Sintang atau di mana itu? Agape ada teman lain yang kebetulan tidak bisa di kelas selain seperti ini. Kan Agape juga tidak di kelas, tapi ada lagi di daerah mana itu? Atau sudah Bang semua? Bang Anton, Pak. Anton ya? Tapi nggak ada Pak di sini. Oh, itu yang sakit gigi? Iya. Cabut gigi Pak. Itu berarti kondisinya sudah menurun atau masuk angin dan dingin ya. Oke, saya ingin cari tahu lebih banyak. Naomi, kalau di daerah kamu itu, kalau bagaimana perlakuan orang Kristen terhadap hari Minggu? Kalau Biasanya saya kasih contoh ya, saya kasih contoh aja. Ya. Kalau di Talaut, Kepulauan Talaut, hari Minggu itu tidak boleh ada penerbangan masuk. Itu contoh. Bagaimana mereka mengkuduskan hari Minggu itu. Jadi sampai sekarang pemerintah Sulawesi Utara masih membujuk pemerintah lokal, dan pemerintah lokal bupati dalam arti supaya bupati bisa berbicara dengan pemuka-pemuka gereja di sana, mengizinkan boleh ada penerbangan di hari Minggu. Nah, apakah ada contoh-contoh seperti itu di daerah Naomi? ada Pak. Bagaimana misalnya? Tetap di sini juga biasa kalau hari Minggu tetap penerbangan dijalankan. Tapi tidak ada larangan melakukan kegiatan tertentu atau bagaimana? Tidak ada Pak. Tetap berjalan biasa. Tetap terjadi, penerbangan boleh masuk ya, atau Iya. kapal boleh masuk. Kalau di Kepulauan Talaut sampai hari ini itu tidak diizinkan penerbangan masuk pada hari Minggu. Ya, ada. Jadi ada masyarakat lokal ya yang mayoritas Kristen, tentu saya maksudkan itu, yang masih betul-betul hari Tuhan itu memang diperlakukan secara harafiah. Tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya umum. Ya. Mau bikin acara pun yang sifatnya umum, selain acara yang berkaitan dengan kegiatan keluarga atau kegiatan yang berhubungan dengan gereja secara umum. Tapi kalau umum di luar urusan gereja itu masih
diizinkan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Oke. Nah, adik-adik sekalian, jadi nanti pada pertemuan berikutnya itu hari apa ya? Hari Rabu atau Kamis ya. Karena kemarin kan hari Rabu saya ada kelas yang konflik, sehingga lalu saya ambil hari Kamis. Nah, saya berharap hari Kamis itu sore saya bisa nambah 1 jam. Jadi saya mulai bayar hutang saya gitu. Iya, Pak. Jadi kalau saya berhasil membayar hutang saya, berarti saya masih kurang 1,5 jam lagi. Nah, 1,5 jam lagi itu seperti yang saya janji itu akan berikan masalah seperti ini ya, seperti ini, sehingga kita tahu perayaan ini itu ada konteksnya seperti ini. Nah, tanpa harus keluar pada pengertian konteks yang sebenarnya. Jadi Yuni di sini ada Yuni, kemudian ada Daniel, ada Daisy, ada Salvika, kemudian ada Naomi, ada Agape. Ada Yosua. Yosua mana? Yang paling belakang. Iya, Pak. Yosua, kenapa kamu diam-diam dari tadi? Hampir tidak. Saya juga sampai lupa namamu. Ya. Itu. Ya, Joshua. Joshua saya tahu sebelumnya kan selalu dengan Daniel ya. Iya, Waktu Pak. dapat tugas pernah dengan Daniel kan? Iya, Pak. Nah, iya. Satu kelompok dengan Daniel. Nanti saya ingat sekarang kalau nggak dibilang sama Salvika tadi saya tidak lupa ini. Saya tadi mau tanya tapi nggak enak, jadi saya diam-diam tunggu tuh Salvika itu membaca pikiran saya. Ya, bahwa Yosua, karena Yosua dari tadi nggak pernah dapat tugas bacaan, karena saya sendiri sudah sampai hampir lupa. Ya, jadi kalau paling bagus kalau mau bicara yang pertama kali di hari itu harus bilang, Pak ini Joshua. Ya, oke, supaya saya ingat. Ini siapa? Angelina Ney. Angelina ini di mana? Itu sekretarisnya Pak Handoyo, Pak. Oh, oke. Berarti itu pertanda saya sudah harus mundur dari sini karena Pak Handoyo Pastor Handoyo sudah sudah siap dan saya sudah harus berakhir pelajaran. Ya, terima kasih adik-adik untuk kehadirannya. Tuhan memberkati. Silakan tutup dengan doa. Oke, terima kasih Pak. Berpengajian.